Halo, selamat siang. Nah, jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing, Adom Kauro. Oke, uh, saya di sini akan tanya jawab sedikit dengan rekan-rekan. Kami silakan. Terima kasih izin nanya Bang. Tadi dalam lakon sedulur papat Kalimo Pancer, tadi ada tentang ketulusan dari yang bertanya. Jadi Bima tadi bertanya kepada Guru Dorna. Pertanyaan itu tulus dari hatinya. Nah, saya apa yang ciri-ciri tulusannya itu seperti apa? Terus bagaimana biar bertanya itu kita juga bisa tulus agar dapat jawaban atau petunjuk yang benar buat mengarahkan kita menjadi yang lebih baik. Ya, begini. Ketulusan ini tidak bisa dilihat oleh fisik. Ketulusan ini hanya bisa dirasakan oleh getaran hati atau getaran jantung. Kalau fisik bisa saja berkata tulus, tapi ucapan aja, tapi sebenarnya hati tidak. Banyak tokoh-tokoh wayang yang pura-pura baik, tapi hatinya jahat banyak. Misalkan salah satunya Dorna. Dorna itu juga, dia itu baik, tapi pura-pura jahat. Nah, kayak itu. Masih banyak lagi, tapi ya kalau memang sebuah keinginan yang tulus, guru itu juga tahu dari getaran itu sendiri gitu. Tapi ya biar bagaimanapun orang mencari sedulur papat kalima pancer atau jati diri dengan tulus apapun, tujuan baik seseorang itu pasti ada yang menghalangi. Tujuan buruk pun ada yang menghalangi. Sudah saya gambarkan di dalam perwayangan, yaitu kelir. Kelir itu gunungan. Gunungan itu ada gambar banteng dengan macan. Artinya orang itu tujuan baik ada yang menghalangi, tujuan buruk pun ada yang menghalangi. Hanya satu yang bisa dipegang, yaitu gunungan itu tadi. Artinya gunungan itu sebagai pancer, yaitu artinya yang kita pegang hanya satu, yaitu hati. Melalui hati, getaran hati itulah bisa terlihat ketulusan. Seperti itu. Boleh lebih dijelaskan lagi getaran hati itu yang seperti apa? Mungkin banyak juga yang masih belum tahu gitu, getarannya hati ada tanda-tandanya kah atau ciri-cirinya kah? Getaran hati itu semacam misalkan gini. Kalian misalkan melihat sesuatu tragedi yang menyedihkan. Kadang-kadang kan tiba-tiba tanpa sadar air mata itu keluar. Nah, itu artinya memang dari dalam hati kita memang tahu bahwa kita itu sebenarnya punya sifat tidak tega. Itulah ketulusan itu sebenarnya seperti itu. Tapi ada juga yang misalkan keluarganya ditiban bencana, ujian, tapi kita pura-pura sedih, pura-pura iba. Nah, justru itu hati kita makin sakit rasanya, makin perih. Karena apa? Kita tidak sedih tapi pura-pura sedih. Atau kita tidak nangis, pura-pura nangis. Nah, itu hati kita akan merasakan sakit. Semacam kejepit seperti itu. Lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi hati kita justru menjadi kuat, menjadi menjadi sebuah kelonggaran, benar-benar plong gitu. Akhirnya disitulah kelihatan akhirnya getaran itu menyampai lah kepada getaran seseorang yang di depan kita itu tadi. Ya seperti itu kira-kira. Jadi yang saya tangkap itu salah satu cirinya itu terasa plong ya Bang ya. Seperti itu Bang. Ini berat kayak tadi yang Bang Ujang contohin itu seperti misalnya kita melihat orang ada yang kecelakaan, hati kita terenyuh. Apakah itu bukan perasaan ya Bang ya? Yaitu rasa yang tulus dari dalam. Jadi bukannya pura-pura. Tapi kalau orang yang tidak punya rasa tulus, kan dia cuma nggak ada buat niat nolong, pasti tidak ada. Pasti ya cuma dia bilang, wah kasihan. Atau ucapan yang lain.
tapi dia tidak bergerak gitu. Tapi kalau ucapan yang tulus dari dalam kita rasa kasihan, dengan sendirinya fisik kita bergerak gitu. Tapi kalau misalkan ucapan aja yang rasa itu tadi, maka tidak akan gerak. Kalau fisik kita aja nggak gerak, gimana hati kita mau bergerak? Tidak bisa. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang sulit. Ibaratnya kita getaran ke hati kita sudah berasa, udah ini. Cuman mungkin entah pikiran kita bilang, wah jangan ditolong dulu. Nanti kalau ditolong itu malah jadi tambah panjang masalahnya. Nah, itu kan ada suara-suara seperti itu sering kali terjadi, Bang. Apakah suara-suara itu akan tetap ada gitu? Ataupun ibaratnya bagaimana biar kita bisa lebih bisa mengikuti hati itu tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, manusia itu tujuan baik pun ada yang menghalangi, tujuan buruk pun ada yang menghalangi. Jadi kalau kita mau berbuat baik, ada rasa iba dengan tulus dari dalam hati, jangan suka memikirkan, jangan terpengaruh oleh pikiran, ini kita tolong nanti kita kefitnah atau kita tolong akan membahayakan diri kita. Tidak seperti itu. Karena hati yang tulus itu akan menggetarkan seluruh hati-hati yang ada di tubuh orang lain pun akan bergetar dengan melihat ketulusan kita, melihat kebaikan kita itu, mereka pun akan merasakan dan akan sampai getaran ini tadi kepada Tuhan. Sehingga kalau kita mau berbuat baik, jangan suka mikir ke belakangnya seperti apa. Seperti itu. Nah, tadi kan akan sampai kepada Tuhan. Mungkin banyak orang bilang, kalau amal baik itu urusan Tuhan, kita ikhlas saja. Nah, apakah kita bisa mengetahui ini sampai atau tidak kepada Tuhan? Gitu, Bang. Kalau masalah sampai atau tidaknya kepada Tuhan, kalau melalui tulus tadi, kalau perbuatan kita aja sudah bisa menggetarkan hati orang banyak, ya sudah pasti sampai kepada Tuhan. Lain dengan orang yang tidak tulus, kalau hati kita aja tidak bergetar dengan pola dia, bagaimana ke Tuhan bisa sampai? Itu berarti kan itu pura-pura. Artinya Tuhan tuh bisa tahu mana benar dan mana tidak, mana tulus dan yang mana cuma pura-pura. Itu lewatnya hati kayak gitu. Jelas untuk pertanyaan kali ini. Terima kasih, Bang. Kalau sudah cukup jelas, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.